berbagai kata kota. Allahumma ya Allah, buimi amiatia betul wa butuh hata. Adu di lama media nuhe kedala di labia utara data. Wa madi di mai, wa madi di mai. Uwe amiatia. Rugo itu ya kakawarsa. Buimi amiatia utolo. Buimi amiatia bangun ikilangi. Buimi betul wa butuh hata amiatia. Alimu daurah Quran wa wasal pembelajaran berbasis kata kota roda untuk lahir dibuti mona Allah mufia gue alami atia kamu mampu ramai itu salami atia tu salam alami atia tu salam guru alami atia tu salam kahirila dibuli bualo tu salam mumini buah wa mumini lagi tolip malamai di dalam atia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak hal yang perlu dievaluasi, bagaimana agar ini tetap bisa berjalan, walaupun saya tahu sebagian kan sudah mulai kita sistem luring, tapi masih ada juga anak-anak yang masih belajarnya dari rumah. Silakan kalau misalnya ada hal-hal yang perlu untuk diberi masukan kepada kami. Bapak Ibu sekalian, pandemi ini memang di sisi lain banyak hikmahnya juga yang bisa kita ambil. Ini salah satu contoh saja. Sebelum masa pandemi ini, anak-anak ini kita larang betul bahwa HP di sekolah sebelum pandemi. Anak-anak didik tidak boleh bawa HP. Dan teknologi ini setiap saat selalu mengalami perubahan. Nah, kita ada kekhawatiran. Memang dimaklumi juga ketika sebelum pandemi kenapa anak itu dilarang bawa HP. Kita ada kekhawatiran jangan sampai HP ini justru akan merusak moral, mentalnya anak-anak dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya itu tidak bisa lagi kita hindari. Ini sama halnya dengan dulu Bapak Ibu sekalian. Dulu ketika belum ditemukan alfabet, ya belum ditemukan itu. Jadi belum ada orang yang menulis. Semua hal ilmu dan lain sebagainya itu orang-orang mengandalkan hafalan, disimpan di memori, ingatan semua. Ketika munculnya alfabet, kekhawatiran itu seperti kekhawatiran kita ketika munculnya ini handphone. Anak-anak nanti kekhawatiran pada saat itu, nanti orang-orang tidak akan kuat lagi ingatannya, hanya mengantar tulisan apa-apa cuma ditulis, dia cari lagi tulisan itu, jadi tidak diingat-ingat lagi. Jadi akan hilang dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Dokumen dalam ingatan maksudnya, bukan dalam tulisan. Nah, tapi akhirnya kan sekarang kita semua malah itu menjadi kewajiban materi pendidikan di sekolah. Malah anak-anak yang mulai mengerti, sudah kita beri pelajaran tentang huruf-huruf. Nah, seperti itu juga lah teknologi itu juga yang kami alami di TV ketika membuat satu program
melakukan sebuah program tapi menjaga kontinuitas itu ya sulit. Nah, kalau berharap di satu sekolah saja, ya untuk mengharap agar dia berkesinambungan itu ya berat. Tapi kalau sudah beberapa sekolah, berarti sudah banyak stok, mungkin bisa kita antri dulu. Nah, kalau ada yang berminat seperti SMP 4, kami siap mensupport, kami siap datang untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada anak-anak SMP. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian, pelatihan-pelatihan seperti itu kami lakukan nanti ke mahasiswa yang sudah lulus SMA. Tapi sekarang karena kemajuan teknologi ini, hal-hal itu sudah bukan barang yang barang mewah, barang yang susah untuk didapat lagi. Sekarang kan tidak perlu harus dengan kamera-kamera seperti yang besar-besar begitu. Cukup dengan handphone saja, sudah bisa bikin berita. Sekarang saya pun ada beberapa wartawan yang mengambil gambar peristiwa-peristiwa itu dengan handphone saja. Dan itu memang hasilnya sudah layak untuk bisa tampil di televisi. Nah, handphone sekarang sudah sangat canggih. Termasuk kameranya, megapikselnya sudah ukuran besar. Jadi sudah sama hasilnya, malah ada handphone yang hasil kameranya jauh lebih bagus dari yang handycam itu. Malah lebih terang yang handphone yang ada tipe-tipe tertentu yang memang lebih bagus hasilnya. Nah, semua anak-anak SMP itu sudah punya handphone. Mereka punya handphone yang kalau handphone pasti sudah dilengkapi dengan kamera. Jadi tidak perlu harus berpikir harus membeli kamera lagi, peralatan mahal. Tidak. Apa yang ada itu sebenarnya sudah bisa dilakukan. Tinggal siapkan saja satu ruangan, ya kecuali mungkin komputer untuk mereka edit, kemudian mau edit naskah, kemudian video, itu pun skemanya tidak perlu harus besar-besar. Pertama, kegiatan workshop pembelajaran berbasis TK ini kita lakukan, kita berikan kepada seluruh guru yang ada di Kota Gorontalo. Untuk kali ini setiap sekolah kita minta mengutus satu perwakilan. Nah, tujuannya untuk apa? Karena kita harus sadar betul bahwa Kota Gorontalo adalah ibu kota provinsi dan semua guru harus bisa
menyesuaikan dengan digitalisasi pendidikan. Nah, saat ini di Kota Gorontalo terus kita kembangkan untuk pembelajaran berbasis TIK. Salah satunya adalah memanfaatkan fasilitas LMS Learning Management System, yaitu kita kembangkan terus dengan menelurkan banyak guru yang memiliki kemampuan di bidang TIK. Nah, terkait dengan TIK ini, hitungan kita terus kita kembangkan dan kita menggunakan teman-teman di komunitas guru kreatif yang setiap saat kita update terus pengetahuannya tentang pembelajaran berbasis TIK. Sehingga untuk pengembangan konten-konten pembelajaran itu semua kita berikan kepada guru. Terkait dengan daurah Quran ini kita lakukan kali ini terpusat setelah beberapa bulan kemarin di launching oleh Pak Wali. Kemudian sekolah-sekolah sudah menyiapkan diri untuk menyiapkan peserta didiknya melalui kerjasama dengan taman pengajian yang ada di kota. Jadi ini kolaboratif khusus buat peserta didik yang di SD dan SMP. Kali ini kita seleksi, kemudian kita bikin daurah Quran kepada mereka yang punya kemampuan untuk menghafal Al-Quran dari juz 1, kemudian 5 juz, 10 juz, bahkan mungkin ada yang 30 juz. Ini sementara kita kolek datanya, sementara kita seleksi dengan para penghafal Quran juga yang ustadz-ustadz yang sudah kita percayakan sebagai tim pembimbing. Kegiatan ini kita lakukan insya Allah 2 hari seleksi, kemudian 4 hari untuk daurahnya. Nah, terkait seleksi ini, seleksi hari ini, kemudian malam kita umumkan. Begitu juga hari kedua, seleksi malam kita umumkan. Ketika kita umumkan, maka kita akan mendekati orang tua, menyentuh orang tuanya untuk kita bikinkan grup khusus terkait dengan daurah Quran, penghafal Quran. Nah, kenapa ini? Karena menghafal Quran itu bukan sesuatu yang bisa terjadi karena kita mendekati ke sekolah atau guru kepala sekolah, tetapi orang tua juga akan kita sentuh. Nah, insya Allah dengan demikian maka motivasi orang tua dan anak itu ketemu dan rahmat Allah akan kita temukan. Kota Gorontalo sebagai Gorontalo Serambi Madinah itu akan kelihatan cahayanya, insya Allah. Kemudian itu nanti kita akan bikinkan program untuk tahun berikut. Nanti akan ada sistem penghafal Quran, kemudian melakukan menyetor hafalan kepada ustadz-ustadz yang kita percayakan, dan kita akan minta kolaborasi dengan orang tua. Jadi kolaborasi ini akan kita satukan karena semangat Pak Wali untuk menjadikan Gorontalo ini betul-betul terasa Serambi Madinahnya itu terus kita genjot dari bidang pendidikan. Pesertanya terdiri dari SD dan SMP. Memang kita cuma membatasi satu sekolah itu 2 orang maksimal. Tetapi antusias peserta didik yang menghafal Quran ini ternyata lebih dari ekspektasi kami. Kami menganggap ini 2 orang itu udah cukup. Ternyata ada yang datang sampai 8, ada yang sampai 10. Nah, ini juga semangat ini berarti sudah tertanam bahwa kecintaan terhadap Al-Quran itu semakin menggelora di Kota Gorontalo. Terima kasih. Saya pikir kegiatan workshop peningkatan pembelajaran berbasis TIK ini sebenarnya merupakan komitmen Dinas Pendidikan Kota Gorontalo untuk bagaimana menjadikan guru-guru itu menguasai TIK. Karena memang yang namanya teknologi saat ini sudah menjadi kebutuhan prioritas. Sehingga mau tidak mau para guru, para tenaga pengajar, para tenaga pendidik itu tidak boleh lagi menghindari dengan bagaimana perkembangan teknologi itu. Kemudian yang terkait dengan kegiatan daurah Quran yang juga menjadi dibuka sekaligus dengan kegiatan workshop ini, maka daurah Quran ini lebih ditekankan kepada bagaimana anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran, yang juga ini juga menjadi salah satu bagian program dari pemerintah Kota Gorontalo. Bahwasannya Bapak Wali Kota Gorontalo telah mencanangkan kegiatan tahfiz Quran, sehingga oleh karena itu kami Dinas Pendidikan berupaya untuk bagaimana kegiatan pembinaan bagi tahfiz Quran ini bisa terlaksana dengan baik. Dan hari ini kita berkomitmen untuk melakukan kegiatan pembinaan tahfiz Quran bagi anak-anak peserta didik SD dan SMP. Memang kita akui masih ada di antara teman-teman guru kita yang kemampuan penguasaan teknologinya memang relatif sangat rendah.
Sehingga oleh karena itu workshop ini dilaksanakan untuk memacu ya percepatan pengetahuan mereka terhadap penguasaan TIK. Kira seperti itu. Kita berharap terhadap dua kegiatan ini, kegiatan workshop dan kegiatan daurah Quran ini, pertama harapan kita guru mampu menguasai teknologi dalam kerangka peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua terkait dengan daurah Quran ini, kita berharap agar anak-anak kita itu dari sejak usia dini mereka punya kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Insya Allah dengan bekal ini mereka bisa memiliki daya filter ya terhadap berbagai kemungkinan perubahan yang muncul di luar diri mereka, sehingga mereka bisa menjadi sumber daya yang lebih baik lagi ke depan.